2 tahun lebih di sana, Iya. ilmu yang di Jepang itu bisa dipakai di sini apanya, Pak? Yang pertama yang saya coba terapkan itu kebiasaan, karena yang kedua itu kalau tanaman, gitu kan. Saya itu kan kalau di sini itu ada sistem ngerambet. Saya itu gak pernah ngerambet. Apa tuh ngerambet? Ngerambet bersihin gulma. Iya. Jadi misalkan gulmanya gimana supaya tidak tumbuh. Kira-kira kalau di sini, Pak, selain padi, ini kan Bapak ngeliat tuh feelingnya apalagi nih yang komoditas apa yang Tadi di saya sini, udah Pak? bicara juga dengan para kapoktan kalau bisa mengembangkan bawang merah. Kenapa? Bawang merah kan kita sering ini Pak, sering impor itu bawang merah. Oh iya. Nah, Pak, jadi kalau bisa kembangkanlah bawang merah. Bawang merah tuh dengan kalau dihitung cuannya dengan harga yang sedikit, tapi hasilnya gede, Pak. Bayangkan, Pak, modal 30 juta itu bisa dapat hasil 200 juta itu. 30 juta untuk 1 hektar. 1 hektar. Itu berapa? Ini apa nih nanti yang ditanam umbinya apa? Biji, Pak. Biji kita. Lebih lama dong? Iya lebih lama. Kalau umbi biasanya 2,5 bulan. Kalau pakai biji itu bisa 4 bulan. Tapi kan nggak apa-apa. Dengan 4 bulan kan hasilnya lebih gede, Pak. Jumlahnya lebih banyak. Iya, kalau kita umbi itu selama ini kan pakai umbi. Umbi itu bibitnya aja 1 hektar itu kan 1,5 ton itu. 1 Itu hektar 1,5 ton ya? 1,5 ton. Itu mahal, Pak. Itu Jarak biaya. tanam 20? Iya, 20 cm. Itu kurang lebih biayanya itu sekitar 170 jutaan, Pak. 1 hektar itu. 170 juta. Karena umbinya saja, itu bibitnya aja itu sekitar 90 juta udah lebih itu, Pak. Oh, mahal ya? Mahal. Makanya kita kalau pakai sekarang metode ini. Pakai metode Tani Nusantara bisa jadi 30 30 juta. termasuk bibit. Iya, semua Dengan sudah. dengan biji ya? Iya, dengan biji. Hasilnya? Hasilnya sama dengan yang umbi. Bisa 250 juta, Pak, hasilnya. Wih, kipas-kipas. Saya loh. menarik ini, Pak. Sangat Coba menarik. Makanya tadi menarik. saya Ya, sampaikan. sebutlah keuntungannya 200 juta Oh, nih. iya. Ya. Wih, Hanya Bisa 4 beli bulan mobil, loh, Pak. Pak. 4 bulan. Aduh. Tapi sebulan memang gajinya 50 juta. Kalau- 50 juta. itu kan bawang perlu penanganan yang lebih serius ya, Iya, Pak ya. iya. Lebih serius memang penanganan bawang. Tapi hasilnya lebih bagus, lebih banyak. Saya menarik ini, Pak. Iya. Saya Kalau coba padi nanti, kita 1 hektar bisa dapat 60 juta. Kalau bawang bisa 200 juta. Pak. Waduh. Kalau padi Tapi itu padi jangan ditinggalin semua, ntar Ya, orang enggak. makan makanan pokoknya bawang lagi. ya dibandingannya itu hampir 50% lebih dari Berarti padi. mungkin dibagi-bagi kali ya? Iya. Kepemilikan satu, misal Ya. Pak Oman punya 1 hektar. Betul. Dicoba 1/3-nya bawang. Ya bisa. 2/3-nya ya kan, atau padi. 1/4-nya lah ya, Pak ya. Ya, misalnya kayak gitu. Umpamanya dalam 1 hektar kita bagi 4 petak. Itu Pak ya. Iya. Satu petak bawang, 3 petak padi. Jadi Oh, nilai dia tambah ekonomis. Ya. Itu Ya. dulu yang kita kejar. Tapi emang khawatir juga nanti dilihat padi lebih enak pada lari ke padi. Lihat bawang lebih enak pada lari ke bawang. Karena diomelin pimpinan loh. Cuman kan gini Pak, kalau Iya, pasar iya, itu kan kalau kita produksinya melimpah mungkin harganya akan turun gitu Iya, Pak. iya, Itu yang masih Itu ya kan, mesti tuh. dikaji, diatur. Ya, kalau secara teknis tanaman ya kita udah penelitian Pak ya. Udah kebayang lah, udah tahu lah gitu. Cuman kalau inian masalah harga itu mungkin dari apa Teman dari tim lain gitu inian bisa lain lah, dari bantu. bidang ekonominya bagaimana. Oke. Jadi komprehensif mengkaji itu semuanya ya. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong tadi saya sempat dengar Pak Oman ini ternyata emang wajahnya wajah Jepang. Dengar-dengar ternyata pernah di Jepang belajar pertanian. Pertanian. Ya. Pertanian apa dulu? Pertanian itu dulu itu bawang daun, brokoli sama padi. Nah, kalau boleh cerita itu asal belajar ke sana itu gimana ceritanya? Kan saya itu dari dulu itu keluar sekolah itu 2011 gitu kan. Saya itu kan udah SMA. SMA itu 2011 gitu kan. Saya itu kan kalau keluar gitu kan, orang tua kasihan, jadi saya bertani. Pas-pasan itu kan saya udah 4 tahun 5 tahun gitu kan, 2011 2016 saya itu kan ada info dari BPP sini kan. Katanya ada pemuda tani yang bisa berangkat ke Jepang untuk di bidang pertanian gitu kan. Pas pertamanya saya iseng-iseng nanyain gitu kan.
gitu kan. Pak bener ada gitu kan, ada. Gitu kan, coba saya lari ke kabupaten. Kan itu ada seleksinya di kabupaten gitu kan. Pas di kabupaten itu kan saya sama orang, kalau nggak salah itu Wanayasa, dua orang berangkat gitu kan, mau seleksi tingkat provinsi. Alhamdulillah saya lolos tingkat provinsi, teman saya pulang gitu kan. Soalnya kalau berangkat ke Jepang itu bukan yang dilihat, itu bukanlah basic misalkan Akademis. enggak. Sekolahnya. Enggak, gitu Enggak. kan. Soalnya kita dilihat juga fisik, kepribadian kita benar enggak petani. Fisik apa? Kalau coba dilihat di tangan aja lah, gitu kan. Kalau petani itu pegang ininya. Oh iya nih. Nah, gitu kan. Kawan Mimot nenek asli tangan kita petani ini ini. tangannya ini gitu Ah. kan. Kalau misalkan kalau anak-anak yang suka yang enggak bertani itu ininya enggak ada. Iya, Coba mestinya salam kalau- aja gitu kan. Kalau misalkan gitu pas salam juga udah ketahuan. Gitu. Sama misalkan pas itu kan ada panitianya gitu kan di provinsi itu, kalau nggak salah di sini negara dulu itu Bogor. Gitu seleksi pas waktu salam dia udah benar kamu petani, masuk ditanyain gitu kan. Itu supaya tepat sasaran Tepat ya. sasaran. Memang si petani yang Iya, kesana petani yang kesana belajar. itu, gitu kan. Kan Oke. kebanyakan itu kan info-info gitu kan yang berangkat itu, tapi maaf ya kan, titipan atau apa gitu kan. Oke. Jadi seleksinya itu ketat. Iya. Ada yang seleksinya dari kabupaten langsung provinsi, langsung ada lagi itu kita tuh selama 1 bulan itu kita itu berswadaya, misalkan di TV 4S Apa? Balai Pertanian gitu kan. Selama 1 bulan saya itu kebagian di Banten. Selama 1 bulan itu saya di Banten. Ngapain? Itu di Banten itu belajar misalkan satu bahasa, yang kedua Oh, misalkan bagaimana cara misalkan adaptasi gimana gitu kan, kepribadian sama misalkan pekerjaan Oh gitu iya lah, iya gitu iya kan, iya. di sana Dengan itu kan, budaya sana. budaya di sana gitu kan. Nanti Persiapan lah gitu. persiapan gitu kan selama sebulan gitu. Terus udah itu kembali lagi ke Bogor lagi, itu pemantapan langsung udah itu selama seminggu di Gembleng. Itu selama seminggu itu udah tingkat mau berangkat aja gitu kan. Itu gratis programnya? Alhamdulillah gratis Oke. gitu. Akhirnya berangkat. Alhamdulillah Berapa berangkat. lama di Jepang? Itu saya itu berangkat itu pas 2016 2017, pulang itu 2019 bulan Lama April. dong. 2 tahun 4 bulan. Saya berangkat itu. Saya pas di itu kan pas pertama nyampe Jepang gitu kan, selama 1 bulan itu kan di tempat pelatihan. Gitu kan, tempat pelatihan ya sama seperti sebelum berangkat. Di sini kita ada bahasanya juga, ada misalkan itu apa ya? Misalkan kebiasaan gitu kan, kepribadian Iya. ya gitu kan. Jadi orang Jepang itu seperti apa gitu kan. Orang Jepang itu misalkan kebiasaannya apa gitu kan, diajarin Sosialisasi dulu lah di gimana situ. gitu kan, sama lingkungannya gimana gitu kan. Selama 1 bulan di sana itu kan. Udah setelah 1 bulan itu saya itu langsung kalau di sana itu induk semang bahasanya gitu kan. Kalau misalkan petani yang udah maju di Indonesia, saya itu kesanain. Apa tuh bahasa Jepangnya induk semang? Induk semang itu bahasa Jepang. Jadi seorang petani misalkan yang dituakan buat misalkan Tokoh lah, dia gitu sukses kan, lah, yang betul, sukses, sukses. yang udah maju gitu kan di sana. Saya ke sana. Ke sana. Gitu. Belajar live in dengan mereka. Gitu. Gitu adaptasi misalkan Heeh. cara pas pertama itu saya selama sebulan itu kan bahasa itu paling susah lah. Oke. Gitu apalagi tulisan. Oh, iya, Paling gitu. susah itu. Ah, terus gimana caranya akhirnya? Ya kan kita bahasa hewan dulu pertamanya. Bahasa Tarzan. Bahasa Tarzan gitu kan. Ah. Kalau kamu mau kecil gini gitu kan. Tunjukin gitu kan. Lama kelamaan kalau kata orang itu udah minum bisa, ya lama-lama ngerti lah. Udah minum air sana. Orang minum air sana selama sebulan lah gitu. Lidah ngikutin juga akhirnya. Akhirnya bisa. Alhamdulillah Nah, bisa gitu. ketika itu kalau soal ini pasti berbeda ya, karena iklim berbeda, Beda. segala macam, mungkin jenis tumbuh padi atau Beda. apanya juga beda Beda. ya. Yang saya tanya, apa yang paling membedakan di sana? Mungkin sistemnya atau pengelolaannya oleh negara atau dengan Indonesia ada beda nggak? Kalau menurut saya itu ya bedanya jauh. Bedanya Ya, jauh. gitu ya. Sekarang kalau misalkan jangan dulu bicara masalah kenegaraan ya, masalah tanah ya. Kalau di sini itu kan kalau musim kering itu kan apa ya, susah, kalau diinjak itu susah apa, keras kita Keras? keras. Nah, kalau di sana itu gembur segini
Kalau kita itu kalau pada ngangkat ke hutan gitu kan, gembur. Jadi di sana itu di si daun-daun si ranting itu digiling, dikembalikan ke sawah, Ke atas lahan itu. ke atas lahan itu. Jadi tanah itu nggak terbuka, Ya. tetap ketutup itu dulu. Bukan ya terbuka, tapi kalau misalkan kita misalkan barang-barang yang misalkan dari kayu-kayuan gitu kan, yang apa misalkan yang bukan plastik, Iya, gitu kan, dibalikin lagi. dibalikin lagi. ke tanah. Itu secara digiling dulu. Nggak langsung kan kalau kita itu nung gitu kan. Dan itu langsung digiling, ada alat gilingnya. Mm-mm. Jadi langsung digiling, diangkut sampai mobil kembaliin lagi ke tanah gitu. Baru terus pindah. Gitu. Ah. Jadi langsung ke tanah gitu. Dan yang saya menarik juga itu kalau Jepang itu lahan, Lahannya? pengaturan lahan itu sama. Kalau luas lahan di sini 500, belah sini 500. Dan pengaturan juga di belah, kalau misalkan ini petakan, ini petakan, sini petakan. Di sini pasti jalan, belah sana pasti jalan. Gitu. Jadi alat transportasi apapun juga masuk ke sana. Jalan itu bukan jalan kecil buat motor, itu jalan mobil Buat ngangkut buat ngangkut, atau datengin. mendatangin gitu. Yang berbedanya. Dan di tiap petakan itu ada sumber air. Jadi Oh, kan, itu dibuat berarti. dibuat jadi pipalisasi sistemnya. Pipalisasi. Jadi kalau misalkan ini petakan, di pinggirnya itu pasti ada pipalisasi buat ngeluarin air. Oh, dia bukan bentuk parit, Pak, Bukan, ya? tapi irigasi, pipalisasi tapi air. pipalisasi. Heeh. Jadi pemakaian air efisien. Efisien. Nggak ada penguapan, nggak ada penguapan. infiltrasi. Gitu, ya, gitu. Soalnya nanti di sini iritasi tah. Kan ini petakan ini tah, di sini baru Nah, pembuangan. boleh tuh, Pak Gitu. Pak Mus dari Orhan. Iya. Ini kan persoalan air di bawah Air nih. di bawah. Pipanisasi gimana naikinnya? Naikin ke sini Oke. gitu. Itu menarik ya, kayak Benar, gitu. Jadi sistemnya gitu. Di sini petakan, sini petakan, sana jalan, ke sana jalan, di sini pembuangan. Itu pemerintah atur. Atur pemerintah. Itu dari dulu pembentukan kalau misalkan ini lahan pertanian, lahan pertanian. Ini misalkan lahan buat perkebunan. Oh, tata ruangnya. Tata ruangnya udah bagus. Ini misalkan buat misalkan tempat apa bangunan nggak ada, misalkan lahan pertanian berkurang. Selama saya 2 tahun setengah di sana nggak Nggak ada ada. pembangunan yang saya lihat di kawasan itu. Nggak ada mencaplok lahan Nggak ada. pertanian atau Nggak ada. perkebunan Nggak ada. untuk pembangunan. Oh, Iya, gitu ya. selama saya di sana. Oh, jadi jumlah lahan nggak berkurang. Nggak berkurang. Gitu. Misalkan kan kalau di sini gitu kan, kalau di Indonesia ada istilah apa ya, ahli waris. Sana nggak ada. Ahli warisnya kalau tanah itu dikasih yang ketua. Yang mengelola. Yang mengelola yang lahan. hari yang ngatur itu yang paling Yang tua. kecil-kecil cari ke yang lain. Yang tua yang ngelola. Kalau yang tua meninggal baru ke Keduanya. yang keduanya. Gitu. Jadi sistemnya gitu. Nah, kalau pola pertanian mereka, Pak, katanya habis di sini mereka pindah dulu. Itu Sistemnya gini. Jadi kalau kata itu ada lahan yang didiamin. Yang didiamin kalau misalkan kan kalau petani Jepang itu kalau dibilang itu sedikit. Kebanyakannya kan kalau Jepang itu otomotif ya. Terkenalnya kan iya. ya, kalau di petani itu sudah tua-tua. Jadi di atas 60 tahun. Yang saya tinggal itu usianya 72 tahun. Itu masih kerja. Nanti kalau anaknya udah yang kerja di kota, udah itu baru dia. Baru. Kalau dia udah meninggal baru anaknya yang ngelola. Kalau orang tuanya masih hidup udah. Orang tuanya aja. Oke. Gitu. Sampai dia udah gak bisa kerja baru anaknya. Oke. Kalau di kita kan orang tuanya petani. Anaknya pasti semua petani. Kalau misalkan kalau saya gitu kan orang tua petani, saya petani. Yang lain saya usahain keluar. Ini lain-lain ini nih, lain-lain dasar permasalahan ini beda penyebabnya nih. Gitu. Ya. Dan Tapi mereka bisa balik lagi bisa jadi balik petani lagi, bisa. bisa jadi petani Karena lagi. sistemnya udah jalan di Bisa sana. jalan. Nah, terus mereka kan pindah, ada lahan yang didiamin dulu Didiamin. setelah panen gitu. Ya kalau lahan yang didiamin itu di sana itu ditamin rumput. Kalau kita kan di sini pingin rumput gitu kan. Kalau di sana itu paling senang kalau ada rumputnya. Jadi si lahan itu kan jadi kalau misalkan rumput, kita kalau diolah itu kan jadi pupuk. Ya. Itu otomatis. Jadi dia itu lahan kalau nggak ditanami pasti ditanami rumput sengaja. Mungkin kayak ini Pak nenek moyang kita dulu atau di beberapa daerah yang ladang berpindah itu. Iya. Mereka kan pindah nanti balik lagi ke situ sini, dan itu udah subur. Ya, gitu. Jadi seperti itu. Jadi di Jepang itu polanya seperti itu. Oke. Gitu. Jadi yang lahan ini diolah, yang belah sini, yang belah sana tanamin rumput. Kan beda lagi pengolahannya sama seperti di kita. Kalau di kita itu kan olah, tanam, langsung tandur, tanamin gitu kan. Kalau di sana enggak. Kalau misalkan sekarang pertama takutannya dulu itu si
pohonnya dulu, si rumputnya dulu, gitu kan, diamin dulu. Yang kedua, baru terakota lagi. Nah, yang ketiga itu baru keluarin air. Jangka pengolahan itu sebulan. Enggak, misalkan sekarang terakota Baru tanam. baru tanam. Jadi menunggu si rumput itu busuk dulu. Tapi lebih canggih metode tani Nusantara. Nah, ini iya, dong. kalau ini mah Lu kemarin aja udah telat. udah telat. Kalau Udah dibandingin telat ini, aja hasilnya bagus. Iya. Apalagi tepat kita waktu kan. kalau tepat waktu kan di Jepang itu kan apa waktu. Iya, Waktu iya, adalah iya. uang. Nah, Istilahnya. Gitu. singkat cerita, Mm-mm. 2 tahun lebih di sana, Iya. apa yang bisa ilmu yang di Jepang itu bisa dipakai di sini apanya, Pak? Yang pertama yang saya coba terapkan itu kebiasaan, karena yang kedua itu kalau tanaman, gitu kan. Saya itu kan kalau di sini itu ada sistem ngerambet. Saya itu gak pernah ngerambet. Apa tuh? Ngerambet bersihin gulma. Oh iya Gitu kan. Kalau bahasa kamu ngerambet, bersihin gulma, gitu kan. Gulma jari gitu kan. Jadi saya sistemnya gitu. Jadi pertama tabur dulu pupuk, ya, dicampurin sama obat. Saat itu rumput. Jadi si rumput itu gak keluar. Gitu kan, kalau petani di sini mau pinginnya cepet, olah lah tandur, gitu kan. Nggak ada istilah misalkan benerin gulmanya. Benerin itunya. Nah, jadi misalkan gulmanya gimana supaya tidak tumbuh, supaya misalkan kan kalau gulma itu kalau lahan tas digarap paling telat seminggu udah hijau, Oke. ya kan. Kalau saya itu pertama belum tandur itu taburin pupuk sama obat. Nah kemudian Gitu. datang nih Datang metode ini, tani metode Nusantara ini. itu gimana lagi jadinya? Jadi bisa si pupuk itu sama itu obat, ya pupuk cair itunya Mikroba? mikrobanya. Jadi dicampur Untuk lahan dulu, untuk tanahnya dulu. disemprot dulu, itu lebih efisien. Nah, sebenarnya kita juga ini Pak, dengan metode kita itu sebenarnya kan awal itu kan kita semprot mikroba dulu Iya, tuh betul. supaya Betul. tanahnya subur. Iya. Nah, bisa. Tapi nanti sekali pada saat sebelum ditanam itu kita semprot pestisida Nah, tuh Pak, gitu. sehingga nanti gulma-gulma yang itu tidak akan tumbuh Nah, gitu loh. gitu. Oh iya. Ya, sistem Jadi gitu. pada saat lahan masih kosong Ah. itu kita semprot Nah, memang gitu. itu. Setelah itu baru tanam. Baru Nah tanam. kemarin dicoba udah tanam. Udah tanam kemarin. datangnya Nah, nanti telat. next ya, next Next. musim Ya. tanam berikutnya ya. Coba. kan nanti akan diperbaiki seperti itu. Gitu. Jadi seperti itu. Sebenarnya hampir sama itu dengan orang sana Oh, hampir sama kita gitu. itu. Jadi saya terapin seperti itu. Kalau di sini itu kan biaya yang paling mahal itu bukannya itu perawatan. Kalau pupuk kan tadi saya bilang cuma 1 juta lebih. Iya iya iya. Gitu. Kalau perawatan itu kan hitungnya per orang. Kan sekarang di sini itu udah 100. Ibu-ibu udah 60. 1 hektar berapa orang? Kalau misalkan kalau buat ngerambet itu 1 hektar nyampe 25 orang. 1 orang berapa? 1 orang Sehari? ibu-ibu 60. Berapa hari tuh dalam iya. satu musim kali. tanam? Ya pokoknya 25 orang aja. Ah. Beres gitu. Kalau ini dengan pakai metode tani Nusantara Bisa. perawatannya juga Perawat jadi efisien. Lebih ini Lebih cepat. lebih ringan. Lebih ringan. Lebih Jadi ringan. jadi kita itu bisa mengatur si gulma itu. iya. Jadi jangan dulu kita nanam. Gitu. Sebelum kita Nah, semprot kita semprot. pestisida Nusantara itu. Pestisida Nusantara sama pakai Pakai apa kemarin tuh? Kalau nanti di sini? Kalau kita sementara pakai itu Pak, jadam sulfur. Sulfur ya, Sulfur sulfur. jadam. Terus juga kita kan pembasmi tikus ada tuh, Iya. pakai pohon buah bintaro. Wah, itu Ada di efektif sini itu. buah bintaro. Di sini pohon bintaronya yang nggak ada. susah di sini bintaronya. Bisa Kalau di diganti. Kerawang banyak. Oh, itu Kerawang ya. Kerawang Kerawang banyak. banyak. Di sini nggak ada Jadi bintaro. untuk menghalau tikus-tikus itu yang kan mulai dia habis ditandur tuh kan biasa suka ada banyak tikus. Nah, itu udah kita semprot pakai itu. Kasih itu ya. Itu lebih efektif. Jadi Kalau di sini apa kira-kira nantinya? Kalau yang pahit sambiloto atau apa gitu? di sini nanti kita lihat pohonnya. Kalau nggak ada itu nanti kita minta bibitnya dari Kerawang bisa tanam sini Pak. Iya, Oman. siap, Itu, siap. cara Iya. itu. Gitu. Iya, iya benar. Siap-siap. Nah, itu Pak. Rumah saya dulu ada tuh pohon bintaro. Banyak. Bulat-bulat kan Iya, buahnya. bulat. bulat yang- Banyak itu kan di pinggir tol banyak itu. Iya. Jadi yang udah tua-tua Iya, iya. nanti diinikan saja. Diambil. Nanti dia akan Diekstraksi lagi gitu ya? sendiri, seperti ini kelapa Pak, pembibitan Oh, kelapa pembibitan itu. kelapa, oh, iya. Nah, itu. Oh, Siap. nanamnya. Enggak, jadi membibitkan itu buah bintaro yang tua-tua itu, taruh aja di gitu kan, Iya. disiramin air gitu kan, nanti tumbuh dia sendiri Pak. Oh, ya, Ya siap. cepat kok tumbuhnya. Saya coba tanam lah, gitu kan. Ah, itu, Pak. Biar kalau misalkan
pupuknya ada, pemahamannya juga ada. Biar Iya, enak Pak. petani itu. Betul. Gitu. Nah, dari Pak Oman sebagai wakil petani dari berapa kelompok petani tadi di sini yang udah 18. 18. Harapannya ke depan apa nih, Pak? Harapan ke depan itu misalkan gitu, yang pertama gitu kan, kalau sebagai petani itu pertanian lebih baik gitu kan, lebih maju, dan misalkan dari Unhan jangan sampai nanti udah gini besoknya lupa gitu kan, lebih ditingkatkan. Misalkan kalau sekarang pupuknya besoknya apa gitu ya Pak ya. Kalau misalkan biar petani nanti khususnya di Kecamatan Manis itu lebih semangat lagi dalam bertani gitu kan. So, khususnya kan kalau kebanyakan gitu kan petani itu udah tua-tua, anak-anaknya pengennya ke pabrik kemana gitu kan. Jadi saya itu pengennya ada inovasi atau misalkan apa yang bisa menarik minat petani muda gitu Pak. Gitu usia yang paling kalau petani muda misalkan di sini gitu kan, usianya itu di atas saya sendiri 35. 35. Iya. Milenial. Yang di bawah itu kan susah carinya. Gitu. Tapi nanti kalau lihat hasilnya. Lihat hasil ini gitu. Jadi kalau saya itu mintanya jangan sampai setelah ini selesai kita sudah selesai nggak ada gitu kan. Udah selesai dong, Pak. Enggak. Karena harus pindah lagi Jangan, beliau atau- ini ke tempat lain. Misalkan kalau misalkan nanti misalkan ada program misalkan tadi bawang atau misalkan apa gitu Oh, kan. iya, yang Gitu, lain kita ya. pingin misalkan manis nih udah ada pupuknya gitu kan. Sekarang manis disuruh ini gitu kan. Jangan dilupain, Pak. Gitu kan. Insya Allah semuanya nggak kita lupakan lah. Siap, Tapi memang Pak. sekarang ini Pak, alhamdulillah ini udah mulai dikenal orang kan. Iya. Jadi udah mulai banyak yang pengen sebenarnya Iya. Pak, itu loh. Oh, udah banyak itu, Udah Pak. banyak yang Udah pengen. banyak. Nah, itu. loh. Bahkan ada beberapa waktu lalu dari luar negeri Pak, itu mau ketemu saya itu. Mau ketemu saya. Mau apa ya, mau bincang-bincang. Iya, lah, iya, gitu, iya, gitu, iya. kira-kira. Iya, Kok pasti bisa mau- pakai ini. Sharing gitu kan. Iya. Luar biasa ya. Jadi Unhan mesti siap-siap tuh. Jumlah personilnya entah gimana caranya, karena petani seperti Pak Oman akan banyak, dan sementara Pak Oman Unhan nggak boleh pindah, nggak boleh keluar dari sini, gimana tuh? Terus itu ada lagi satu peluang lagi Pak. Kan Apa nanti akan ada program makan bergizi gratis. Iya. Nah itu Pak, semuanya itu disiapkan oleh desa. Oh, Jadi kalau di sini ada sekolahan, ada berapa muridnya, itu yang nyiapkan desa Pak. Mulai dari lauknya kan, ayam, ikan, telur, daging, susu, Iya. itu yang nyiapkan desa Pak. Sehingga ekonomi di desa itu akan menggeliat Pak. Iya. Iya. jadi Kalau langsung beras sudah bergerak. jelas. Iya. Uang itu beredar di masyarakat. desa itu. Anggaran itu Iya, ya. anggaran itu Pak. Itu. Jadi dibeli di Itu suatu masyarakat. peluang itu Pak. Jadi iya. nanti Pak Oman, siap-siap nanti tuh, Pak. teman-temannya tuh yang biasa piara ayam asal aja, ntar mungkin lebih intensif lagi Pak, sehingga Siap, hasil siap. ayam bagus, Iya, hasil iya, telur iya, lebih iya. bagus. Betul, betul. Atau ikan darat ya, Nah, empang itu. atau apa gitu. Siap. Itu jadi peluang tuh, Pak. Iya. Peluang betul Pak, memang. Oke. Terus sama tadi ya ada ya seperempatnya dikasih hortila Iya. gitu, Iya. apa bawang atau apa gitu. Iya. Saya lupa satu lagi masalah air. Ah. Gitu kan. Air, Gitu. Pak. Air. Iya, air. Ngomong aja langsung, Pak, gimana, Pak? Kan kalau kata dari pertama gitu kan, posisi manis itu lahan garapannya itu di atas. Di atas. Gitu kan. Air di bawah. Gitu Gimana kan. naikin? Naikinnya. Nah, Unhan itu kan selama ini juga ada program penyiapan air Pak ya. Iya. Mungkin Sumur. udah pada dengar lah, sumur bor di Unhan tuh udah kurang lebih hampir 200 titik. 200 titik ya 200 sekarang. titik ya? seluruh Indonesia. Gunung itu. Kidul juga semuanya, Gunung Pak. Kidul Daerah-daerah itu. susah Nah, air. untuk yang di Maniis dan Pleret itu udah kita ajukan. Ya mudah-mudahan disetujui oleh pimpinan, akan jadi kalau udah disetujui nanti akan segera Mudah-mudahan, diberikan gitu lah Pak. Jadi mungkin pipanisasi berarti ya. Iya. Enggak, kita buat sumur bor. Sumur bor, terus pipa- nanti kita alirkan ke tempat yang paling tinggi Pak. Kalau kita pipanisasi kan mahal ya. Nanti jadi sistem itu aja, gravitasi aja. Gravitasi Iya, modelnya. nanti kita buat mungkin tornya di sana yang paling tinggi. paling Nanti tinggi. dia jalan sendiri Pak. Makin ke sana makin tinggi tuh, Pak ya. Iya. Iya, jadi gitu Pak. Itu kira-kira Pak. Siap Pak, makasih sebelumnya ini. Jadi kalau saya itu kalau misalkan dari petani itu jadi lebih semangat ke seperti itu. Insya Allah lah. Kita Sama ini, Pak, yang penting selain semangat, percaya diri. Jadi petani itu pede bahwa kita itu produsen pangan loh. Iya, betul. Pak. Makanya. Kita itu subjek bukan objek. Iya. Gitu loh. Ya sama lah. Kita itu pabriknya, Iya. pabrik yang berkuasa gitu Dan kan. sekarang alhamdulillah Pak ya, pemerintah itu kan udah mengeluarkan peraturan bahwa tidak ada lagi alih fungsi persawahan menjadi perumahan atau apa. Oh, iya.
Itu sudah ada. Seperti Pak. di Jepang selama Ya, ini. jadi Ya? kalau ini nanti mau dijual nih susah ini sawah ini karena tidak ada alih fungsi, Pak. Oh iya, iya. Mau Izin bikin itu. pabrik di Iya, sawah, iya, iya. apalagi sawah yang produktif kayak gini, oh nggak boleh. Harus cari emang peruntukannya Pak ya? Ya betul. Itu. Oke. Luar biasa. Kayaknya udah harus ini lagi Pak ya. Kerja lagi nih. Jangan sampai habis ini hujan gara-gara kita lagi. Saya disalahin. Oke, kawan Mimot. Ngobrol kali ini seperti itu deh ceritanya, menarik. Orang petani di sini semangat. Ada teman-teman dari Unhan yang juga datang dengan segala pengetahuan, upaya terutama Pak ya. Pengetahuan juga belajar juga dari tempat lain gitu, tapi ditransfer ke sini yang tujuannya satu, petani di sini merdeka. Tadi bilang menjadi petani merdeka. Betul, Pak. Petani merdeka. Merdeka. Jadi bisa mandiri, lepas dari ketergantungan. Siap. Betul. Mau tanam apa, kapan waktunya bisa atur sendiri gitu. Siap. Dengan kemampuan tadi itu utamanya bisa membuat pupuk sendiri, membuat pestisida sendiri, membuat mikoriza, mikroba sendiri gitu Pak ya. Dan itu juga mempengaruhi sistem perawatan lahan, Iya. sehingga kos produksi semakin rendah. Ya. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang diupayakan semua pihak di sini menjadi kenyataan. Sekarang udah kepalang nggak dari awal metode tani Nusantara itu karena Pak Mus telat ya. Telat. Oke. Nah, di musim berikutnya udah lahan yang habis dipanen itu nanti digarap, udah proses mikroba, semprot mikroba, terus Siap. tambah pestisida, Iya. berapa kali, terus baru tanam, harus perawatan segala macam. Mudah-mudahan hasilnya lebih dari yang sekarang. Iya. Sekarang ini kan di seperempat jalan baru diterapkan, hasilnya udah Kelihatan. seperti ini, udah nambah gitu. Mudah-mudahan di musim tanam berikutnya lebih maksimal lagi. Amin. Jumlahnya, Amin. harganya mungkin karena ini organik Ya. gitu, dan keuntungannya karena kosnya lebih rendah. Amin. Amin, semoga. Terima kasih kawan Mimot, selamat ketemu lagi di ngobrol berikutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Luar biasa, semangat ya. Siap, Pak. Makasih, Pak.